Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 27 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja hari ini mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari nubuat Daniel, bab 7 ayat 15 sampai 27, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 34 sampai 36. Saya ajak Anda sekalian bersama saya merenungkan tema pada Embun Sabda hari ini, jangan sampai hatimu terbebani. Berjagalah, bersiaplah, berdoalah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah ada sesuatu yang menahan kita dari sukacita kita akan Tuhan? Kita tahu Allah menginginkan hati kita untuk Dia saja dan untuk kerajaannya, kerajaan damai, sukacita, dan kebenaran. Tetapi hati kita tahu dapat dibebani oleh banyak hal yang berbeda. Itu adalah satu kenyataan yang harus kita akui dalam hidup kita di dunia ini. Tapi Yesus Tuhan dan Guru kita, Dia menawarkan kepada kita kebebasan sejati. Kebebasan yang macam mana? Kebebasan dari kuasa dosa dan kehidupan yang sia-sia. Kebebasan dari keinginan yang tidak terkendali dan dari nafsu yang tidak teratur. Seperti menjadikan makanan, minuman, atau apapun sebagai Tuhan kita. Yesus ingin hati kita dikuasai oleh satu hal saja, yaitu kasih dan kebenarannya yang memungkinkan kita memilih apapun yang baik dan menolak apapun yang jahat dan berbahaya bagi kita. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus juga memperingatkan kita tentang godaan untuk mengendur. Apa itu? Untuk menjadi malas secara rohani, acuh tak acuh, dan tidak peduli terhadap hadirat Tuhan dan firman-Nya. Tidak memperhatikan tuntunannya lewat firman-Nya bagi hidup kita. Kita dapat tertidur secara rohani jika kita membiarkan hal-hal lain mengalihkan kita dari realitas Allah dan kerajaan-Nya. Sangat mudah untuk terjebak dalam hal-hal ini dan dibebani dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan ingin kita siap setiap saat untuk bertemu dengannya. Apakah itu saat kita bangun, saat kita makan, saat kita bekerja, saat kita beristirahat, dalam keadaan apapun. Dia datang untuk menarik kita ke dirinya sendiri. Pertanyaan buat kita, apakah kita waspada? Apakah kita siap dan memperhatikan, mendengarkan bisikan suaranya? Saudara dan saudariku, bicarakanlah apa yang mau kita bicarakan dengan Tuhan. Dia mendengarkan kita. Tuhan mengetahui pergumulan, kelemahan, dan kekurangan kita. Dia mau meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu memikul beban kita sendirian, berjuang tanpa bantuannya. Tuhan selalu hadir, siap memberi kita kekuatan, siap memberi kita bimbingan, siap memberi kita bantuan apapun yang kita butuhkan untuk melawan godaan dan untuk tetap berada di jalur yang telah Dia tetapkan untuk kita. Tapi ada satu hal yang tidak Dia toleransi, yaitu soal ketidakpedulian. Sikap tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan tidak mentoleransi hal tersebut.
Tuhan ingin kita menyerahkan kecemasan kita kepadanya dan meminta bimbingan dan bantuannya. Apakah kita berdoa untuk kekuatan dan kebijaksanaan daripadanya? Sampai Tuhan datang kembali, kita dapat menghadapi masalah dan pencobaan. Musuh kita tahu, iblis tidak akan pernah berhenti dalam usahanya untuk memikat kita, menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Jika dia tidak berhasil membuat kita melepaskan iman kita kepada Kristus, dia akan mencoba sedikit demi sedikit mengalihkan kita dari usaha kita untuk mencapai Tuhan, terutama lewat doa dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, mintalah pada Tuhan Yesus hari ini untuk menyalakan kembali api kasih-Nya dalam diri kita masing-masing, sehingga kita akan selalu siap, selalu bersemangat untuk bertemu dengannya ketika Ia datang kembali. Kita siap, kita waspada. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkan semangat kami pada kebenaran bahwa dunia ini akan berlalu. Beri kami iman yang hidup, harapan yang penuh sukacita, dan cinta yang kuat untuk melihat-Mu muka dengan muka ketika Engkau kembali dalam kemuliaan-Mu. Sehingga saat ini kami akan berjuang terus, berjuang dan berjuang untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.